Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di dalam inbox saya. Yang pertama, apakah perbedaan antara LBH dan advokat? Dan yang kedua, untuk pemberian jasa bantuan hukum sendiri, apakah itu berbayar atau cuma-cuma? Baik, saya akan coba jelaskan satu persatu. Yang pertama, tentang LBH, Lembaga Bantuan Hukum dan Advokat. Ini sama atau beda? Jadi LBH dan advokat ini diatur dengan undang-undang tersendiri. LBH yaitu Lembaga Bantuan Hukum, atau mungkin kawan-kawan sering lihat ada YLBH, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, ada UPBH, Unit Pelayanan Bantuan Hukum, ataupun apa istilah namanya yang mungkin kawan-kawan sering dengar. Nah, itu disebut juga sebagai organisasi, disebut juga sebagai wadah yang menaungi para advokat-advokat di dalamnya. Di mana wadah tersebut ini memiliki badan hukum Jadi memiliki badan hukum tersendiri. Nah, yang kedua, advokat. Advokat ini yang individu, orang yang berprofesi sebagai pemberi jasa hukum, bantuan hukum, konsultasi hukum, baik di pengadilan ataupun di luar pengadilan. Nah, ini sifatnya individu seperti itu. Jadi kalau LBH atau YLBH atau UPBH ini bisa merekrut advokat-advokat yang ada, memberikan diklat pendidikan dan latihan untuk advokat-advokat seperti itu. Nah, LBH atau YLBH ini wadahnya seperti itu yang berbadan hukum. Kalau advokat itu orangnya, orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, bantuan hukum. Nah, ini udah diatur dengan aturan tersendiri LBH ataupun advokat. Terus yang kedua, untuk pemberian jasa bantuan hukum sendiri ini apakah berbayar ataukah cuma-cuma seperti itu. Nah, jadi lembaga bantuan hukum atau yayasan lembaga bantuan hukum ini ada yang sudah bekerja sama dengan pemerintah, dengan Kemenkumham seperti itu. Ada yang terakreditasi, apabila terakreditasi sudah bekerja sama, sudah ada MOU. Biasanya tadi ini melakukan dengan prodeo atau pro bono seperti itu. Dia melakukan bantuan dengan cuma-cuma atau pro bono, memang tadi dedikasinya, pengabdiannya ini membantu orang yang tidak mampu seperti itu. Tapi tadi dengan syarat ada namanya SKTM, surat keterangan tidak mampu. Tapi tadi kalau untuk advokat seperti itu orang yang berprofesi. Jadi tadi kita menggunakan jasa dia seperti itu Terus juga kalau di dalam peradilan, sistem peradilan, ketika seorang tersangka naik menjadi terdakwa, apabila dakwaannya di atas 5 tahun, ini wajib didampingi advokat. Jadi nanti ketika dia memang tidak mampu, tidak bisa untuk mengajak atau membela dirinya dengan bantuan penasehat hukum, nanti dia akan diberikan oleh negara seperti itu. Tapi tadi boleh juga seorang terdakwa ini membuat surat kuasa khusus untuk meminta bantuan advokat sendiri, boleh. Tapi tadi ketika dia tidak, ancamannya tidak di atas 5 tahun, boleh menggunakan advokat, boleh tidak. Tapi kalau dia di atas 5 tahun ini aturannya wajib seorang terdakwa tersebut didampingi oleh advokat. Jadi itu LBH, sebuah wadahnya, namanya bebas apa yang mungkin kawan-kawan sering lihat di luar sana. Kalau advokat ini orangnya, ini udah diatur dengan aturan tersendiri. Terus untuk masalah advokat tadi, orang yang berprofesi Jadi tadi honorium itu ini kembali lagi kepada kliennya, bagaimana perjanjiannya dan seterusnya seperti itu. Karena tadi untuk honorium seorang advokat ini tidak ada patokannya.
ini kesepakatan saja antara klien dengan advokat atau penasihat hukum atau pengacara tersebut. Jadi ini seputar tentang LBH, advokat, dan orang yang meminta bantuan hukum. Di UPBH juga ini memberikan jasa hukum, bantuan hukum ya secara cuma-cuma dan profit. Bagi yang tidak mampu, ini khusus yang pertama sivitas akademika, baik mahasiswa, alumni, dosen dan staf ya, atau orang yang tidak mampu, ini kita akan layani seperti itu dengan cuma-cuma. Kalau yang tidak mampu tadi dibuktikan dengan SKTM, surat keterangan tidak mampu. Yang kedua, ini yang profit. Yang profit ini orang yang mampu. Tadi kita akan layani dengan profesional untuk mendampingi klien tersebut ya, baik itu litigasi maupun non litigasi. Jadi itu tadi konsepnya. Jadi kampus kita, kampus Universitas Muhammadiyah Kota Bumi ini memiliki ya UPBH, unit pelayanan bantuan hukum, UPBH UMKO. Jadi di sini kami memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dan profit. Jadi tadi LBH atau advokat sudah saya jelaskan. Yang kedua tentang pemberian bantuan hukum itu seperti apa. Jadi kalau dia di atas 5 tahun, wajib seorang terdakwa itu didampingi oleh penasihat hukum. Tetapi tadi kalau ancamannya rendah atau tipiring, tidak apa-apa, tidak dibela atau tidak didampingi oleh penasihat hukum. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat. Salam kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.